Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Lucitania Floresa Mokos dengan NIM 19070102616 ingin menjelaskan tentang penyakit hipertensi dan penyakit diabetes mellitus. Selamat menonton. Menurut Price, hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg atau tekanan darah diastolik sedikitnya 90 mmHg. Hipertensi atau yang biasa disebut tekanan darah tinggi merupakan peningkatan darah sistolik di atas batas normal, yaitu lebih dari 140 mmHg, dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Gambaran permasalahan. Secara global, data WHO tahun 2015 menunjukkan bahwa tekanan darah tinggi atau hipertensi terjadi sekitar 972 juta orang atau 26,4% penghuni bumi mengidap hipertensi dengan perbandingan 26,6% pria dan 26,1% wanita. Pada tahun 2015, data terkait hipertensi menunjukkan bahwa hipertensi membunuh hampir 8 miliar orang setiap tahunnya di dunia dan hampir 1,5 juta orang setiap tahunnya di kawasan Asia Timur Selatan. Sekitar sepertiga dari orang dewasa di Asia Timur Selatan menderita hipertensi. Global data epidemiologi di Amerika Serikat dan Eropa menunjukkan bahwa hipertensi arteri pulmonal terjadi pada 6,6 sampai 26 kasus per 1 juta orang dewasa. Yang kedua, secara regional. Menurut tempat, grafik di atas menunjukkan presentasi prevalensi kasus hipertensi di berbagai provinsi di Indonesia. Dengan besar presentasi Provinsi Sulawesi Utara paling tinggi yaitu 13,2% dan presentasi paling rendah terdapat pada Provinsi Papua. Menurut waktu, grafik di atas menunjukkan prevalensi kasus hipertensi berdasarkan waktu yaitu pada tahun 2007, 2013, dan 2018. Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kasus dari tahun 2007 ke tahun 2013. Namun pada tahun 2018 kembali terjadi peningkatan kasus hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan orang, pada grafik karakteristik yang digunakan yaitu umur, jenis kelamin, dan daerah tempat tinggal. Berdasarkan umur, kelompok lansia lebih dari 75 tahun memiliki presentasi yang paling besar yaitu 69,5%, sedangkan yang paling rendah adalah kelompok umur remaja akhir yaitu 18-24 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, pasien perempuan memiliki presentasi yang lebih besar, yaitu sebesar 36,9% daripada pasien pria, yaitu sebesar 31,3%. Berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk perkotaan memiliki presentasi yang lebih besar dibandingkan penduduk perdesaan. Yang selanjutnya, kita akan membahas terkait patofisiologinya. Mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin 1 converting enzyme atau disebut dengan AC. AC memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati. Selanjutnya oleh hormon, renin diubah menjadi angiotensin 1. Oleh AC yang terdapat di paru-paru, angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui dua aksi utama. Aksi pertama adalah meningkatkan sekresi hormon antidioterik atau ADH dan rasa haus. ADH diproduksi di hipotalamus dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolalitas dan volume urin. Dengan meningkatnya ADH, sangat sedikit urin yang diekskresikan keluar tubuh, sehingga menjadi pekat dan tinggi osmolalitasnya. Untuk mengencerkannya, volume cairan ekstraseluler akan ditingkatkan dengan cara menarik cairan dari bagian intraseluler. Akibatnya, volume darah meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Aksi kedua adalah menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Aldosteron merupakan hormon steroid yang memiliki peranan penting pada ginjal. Untuk mengatur volume cairan ekstraseluler, aldosteron akan mengurangi ekskresi NaCl dengan cara mereabsorpsinya dari tubulus ginjal. Naiknya konsentrasi NaCl akan diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler yang pada gilirannya akan meningkatkan volume dan tekanan darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda dan gejalanya.
Yang pertama, terjadi kerusakan susunan saraf pusat yang menyebabkan ayunan langkah tidak mantap. Yang kedua, nyeri kepala oksipital yang terjadi saat bangun di pagi hari karena peningkatan tekanan darah intrakranial yang disertai mual dan muntah. Yang ketiga, epistaksis karena kelainan vaskuler akibat hipertensi yang diderita. Yang keempat, sakit kepala, pusing dan keletihan disebabkan oleh penurunan. Yang kelima, perfusi darah akibat vasokonstriksi pembuluh darah. Yang keenam, nokturia akibat dari peningkatan aliran darah ke ginjal dan peningkatan filtrasi oleh glomerulus. Yang ketujuh, penglihatan kabur akibat kerusakan retina karena hipertensi. Yang kedelapan, edema dependen akibat peningkatan tekanan kapiler. Yang kesembilan, sakit kepala, epistaksis, marah, telinga berdengung, rasa berat, ditengkuk, suka tidur, mata berkunang, sukar tidur, mata berkunang-kunang dan pusing. Dan yang terakhir, kesadaran menurun, sesak nafas, gelisah, lemas, dan merasa kelelahan. Yang kelima, kita akan membahas tentang klasifikasi dari hipertensi. Menurut World Health Organization dalam Norhidia SA tahun 2016, klasifikasi hipertensi terdiri atas 3, yaitu tekanan darah normal, yaitu bila sistolik kurang atau sama dengan 140 mmHg, dan diastolik kurang atau sama dengan 90 mmHg. Yang kedua, tekanan darah perbatasan atau borderline, yaitu bila sistolik antara 141 sampai 149 mmHg dan diastolik 91 sampai 90 mmHg. Yang ketiga, tekanan darah tinggi atau hipertensi, yaitu bila sistolik lebih besar atau sama dengan 160 mmHg dan diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor risiko dari hipertensi. Secara umum, faktor risiko terjadi hipertensi diidentifikasikan menjadi 2, yaitu faktor risiko yang tidak dimodifikasi dan faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, yaitu riwayat hipertensi pada keluarga atau keturunan. Hipertensi cenderung merupakan penyakit keturunan. Jika salah satu dari orang tua mempunyai hipertensi, maka anaknya mempunyai 25% kemungkinan menderita hipertensi. Yang kedua, ada umur. Hipertensi merupakan penyakit multifaktorial yang munculnya oleh karena interaksi berbagai faktor, yaitu dengan bertambahnya umur. Yang ketiga, jenis kelamin. Secara umum, tekanan darah pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Selanjutnya adalah faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Yang pertama, merokok. Nikotin yang terdapat dalam rokok sangat membahayakan kesehatan karena nikotin dapat meningkatkan penggumpalan darah dalam pembuluh darah dan dapat menyebabkan pengapuran pada dinding pembuluh darah. Yang kedua, stres. Stres bisa bersifat fisik maupun mental yang menimbulkan ketegangan lebih cepat. Kelenjar seperti tiroid dan adrenalin juga akan bereaksi dengan meningkatkan pengeluaran hormon dan kebutuhan otak terhadap darah akan meningkat yang pada akhirnya akan mengakibatkan kenaikan tekanan darah. Selanjutnya ada obesitas. Obesitas merupakan ciri dari populasi penderita hipertensi. Yang keempat, konsumsi garam. Konsumsi garam dapat mempengaruhi terjadinya hipertensi melalui peningkatan volume plasma dan tekanan darah itu sendiri. Yang kelima, aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik meningkatkan risiko menderita diabetes mellitus dan hipertensi karena meningkatkan risiko kelebihan berat badan. Dan yang terakhir, penggunaan kontrasepsi hormonal. Estrogen meningkatkan risiko hipertensi, tetapi secara epidemiologi belum ada data apakah peningkatan tekanan darah tersebut disebabkan karena estrogen dari dalam tubuh atau dari penggunaan kontrasepsi hormonal estrogen. Selanjutnya adalah pengobatan dan pencegahan. Menurut Irwan, tujuan pengobatan hipertensi adalah mengendalikan tekanan darah untuk mencegah terjadinya komplikasi, yaitu ada beberapa penata laksanaannya. Yang pertama, non-medikamentosa pengendalian faktor risiko, yaitu dapat dengan cara turunkan berat badan pada obesitas, pembatasan konsumsi garam dapur, hentikan konsumsi alkohol, hentikan merokok dan olahraga teratur, pola makan yang sehat, istirahat cukup dan hindari stres, pemberian kalium dan bentuk makanan, diet hipertensi. Selanjutnya untuk medikamentosanya meliputi hipertensi ringan sampai sedang yang dicoba dulu diatasi dengan pengobatan non-medikamentosa selama 2-4 minggu. Medikamentosa hipertensi stage 1 mulai salah satunya ada beberapa obat, yaitu hidroklorathiazid, itu ada juga propanolol, ada metiprolol,
metildopa, MgSO4, captopril, nifedipine long acting, tensigard, dan amlodipine. Selanjutnya kita bahas tentang kebijakan pemerintah dalam penanggulangan penyakit hipertensi. Yang pertama ada non-farmakologi. Modifikasi gaya hidup yang dapat menurunkan tekanan darah yaitu menurunkan berat badan bila status gizi berlebih, meningkatkan aktivitas fisik, mengurangi asupan natrium, menurunkan konsumsi kafein dan alkohol, serta menurunkan konsumsi kafein dan alkohol. Yang kedua adalah farmakologi. Terapi farmakologi ini yang dianjurkan oleh JNC 7 yaitu diuretika, ada juga beta blocker, antagonis calcium dihidropyridin, antagonis calcium non dihidropyridin, angiotensin converting enzyme inhibitor, dan angiotensin 2 reseptor blokir atau ATI reseptorangotinis atau blocker. Melanjutkan pada penyakit yang kedua yaitu penyakit diabetes mellitus. Mellitus adalah kata Latin untuk madu atau gula. Diabetes mellitus adalah penyakit yang disebabkan oleh kelainan hormon yang mengakibatkan sel-sel dalam tubuh tidak dapat menyerap glukosa dari darah. Penyakit ini timbul ketika di dalam darah tidak terdapat cukup insulin atau ketika sel-sel tubuh kita dapat bereaksi normal terhadap insulin dalam darah. Selanjutnya yaitu gambaran permasalahan. Gambaran permasalahan secara global pada tahun 2019 ada 10 negara dengan jumlah penderita diabetes yang dihitung dalam juta, yaitu negara yang paling tertinggi menghidap penyakit diabetes yaitu pada negara Cina yaitu sekitar 116,4%, dan yang paling rendah adalah negara Bangladesh yaitu 4,4%. Dan secara regional, proporsi dari diabetes mellitus pada usia 15 tahun ke atas pada tahun 2013 yang paling tertinggi itu adalah Sumatera Utara yaitu sekitar 8 juta penduduk yang terkena penyakit diabetes mellitus. Fisiologi penyakit diabetes mellitus. Dalam saluran pencernaan, makanan dipecah menjadi bahan dasar dari makanan itu. Karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, dan lemak menjadi asam lemak. Ketiga zat makanan itu akan diserap oleh usus, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh untuk dipergunakan oleh organ-organ di dalam tubuh sebagai bahan bakar. Supaya dapat berfungsi sebagai bahan bakar, zat makanan itu harus masuk dulu ke dalam sel supaya dapat diolah. Di dalam sel, zat makanan terutama glukosa dibakar melalui proses kimia yang rumit yang akhirnya timbul menjadi sebuah energi. Proses ini disebut metabolisme. Dalam proses metabolisme ini, insulin memegang peranan yang penting, yaitu bertugas memasukkan glukosa ke dalam sel untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan bakar. Insulin yang dikeluarkan oleh sel beta dalam pulau-pulau Langerhans yang jumlahnya sekitar 100 sel beta tadi dapat diibaratkan sebagai anak kunci yang dapat membuka pintu masuknya glukosa ke dalam sel untuk kemudian dimetabolisir menjadi tenaga. Bila insulin tidak ada, maka glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel dan akhirnya glukosa akan tetap berada di dalam pembuluh darah yang artinya kadar di dalam darah meningkat. Dalam keadaan seperti ini, tubuh akan menjadi lemas karena tidak ada sumber energi di dalam sel. Inilah yang terjadi pada DM tipe 1. Sedangkan DM tipe 2, jumlah insulin normal malah mungkin lebih banyak, tetapi jumlah reseptor insulin yang terdapat pada permukaan sel yang kurang. Reseptor ini dapat diibaratkan sebagai lubang kunci pintu masuk ke dalam sel. Pada keadaan tadi, jumlah lubang kuncinya yang kurang, hingga meskipun anak kuncinya atau insulinnya banyak, tapi karena lubang kuncinya atau reseptornya kurang, maka glukosa yang masuk ke dalam sel akan sedikit, sehingga sel akan kekurangan bahan bakar atau glukosa, dan glukosa di dalam pembuluh darah akan meningkat. Selanjutnya kita akan masuk pada tanda dan gejala penyakit diabetes mellitus. Di sini ada beberapa gejala awalnya. Penderita akan merasa lemas, tidak bertenaga, ingin makan yang manis, sering buang air kecil, dan mudah sekali merasa haus. Selanjutnya menurut Smelzeret dan Kowalak, tanda dan gejala diabetes mellitus yaitu poliuria dan polidipsia, yaitu air kencing yang keluar banyak dan
rasa haus yang berlebih. Terus yang kedua, anoreksia dan polifagia, yaitu rasa lapar yang berlebih yang terjadi karena glukosuria yang menyebabkan keseimbangan kalori negatif. Yang ketiga, keletihan dan kelemahan yang disebabkan pengguna glukosa oleh sel menurun, kulit kering, lesi kulit atau luka yang lambat sembuhnya dan rasa gatal pada kulit, sakit kepala, mengantuk, dan gangguan pada aktivitas yang disebabkan oleh kadar glukosa intrasel yang rendah, kram pada otot, iritabilitas, serta emosi yang labil akibat ketidakseimbangan elektrolit, gangguan penglihatan seperti pemandangan kabur yang disebabkan karena pembekakan akibat glukosa, sensasi kesemutan atau kebas di tangan atau kaki yang disebabkan kerusakan jaringan saraf, gangguan rasa nyaman atau nyeri pada abdomen yang disebabkan karena neuropati otonom yang menimbulkan konstipasi, dan yang terakhir mual, diare, dan konstipasi yang disebabkan karena dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit serta neuropati otonom. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi atau jenis dari diabetes mellitus. Ada terdiri atas 3, yaitu yang pertama tipe 1, diabetes mellitus tergantung insulin. Yang kedua ada tipe 2, yaitu diabetes mellitus tak tergantung insulin. Dan yang ketiga, diabetes mellitus gestasional yang ditandai dengan intoleransi glukosa yang muncul selama kehamilan, yang biasanya terjadi pada trimester kedua atau ketiga. Selanjutnya adalah faktor risiko dari penyakit diabetes mellitus. Yang pertama adalah riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Peran genetik riwayat keluarga dapat meningkatkan risiko kejadian diabetes mellitus. Hal ini dibuktikan dengan penentuan genetik diabetes ada kaitannya dengan tipe histokompatibilitas HLA yang spesifik. Yang kedua, umur. Umur dapat berisiko sekitar usia 45 tahun sampai 45 tahun dan negara Yang kedua, umur. Umur meningkatkan risiko mengalami diabetes. Di negara berkembang, usia yang berisiko adalah usia di atas 45 tahun, dan di negara maju, usia yang berisiko adalah 65 tahun ke atas. Yang ketiga, obesitas. Obesitas adalah penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Dan yang keempat adalah kurang aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik dapat membakar kalori, menaikkan risiko diabetes mellitus tipe 2. Yang kelima, hipertensi. Yang keenam, menurut studi ditemukan bahwa riwayat hipertensi memiliki ikatan erat dengan kasus diabetes tipe 2. Selanjutnya ada dislipidemia, yaitu keadaan kadar lemak darah meningkat. Hal ini dapat berisiko menyebabkan diabetes tipe 2. Selanjutnya adalah kebiasaan merokok. Merokok adalah faktor risiko yang paling sering ditemui dalam berbagai penyakit, termasuk diabetes tipe 2. Dan yang terakhir adalah pengolahan stres. Ketika penderita DM tipe 2 mengalami stres mental, gula darah penderita akan meningkat. Adrenalin dan kortisol adalah hormon yang akan muncul ketika stres. Selanjutnya adalah pengobatan terhadap penyakit diabetes mellitus. Yang pertama adalah insulin. Pengidap diabetes tipe 1 memerlukan terapi insulin. Tersedia berbagai jenis insulin dengan asal dan kemurnian yang berbeda-beda. Insulin juga berbeda-beda dalam aspek saat awitan kerja, waktu puncak kerja, dan lama kerja. Pengidap diabetes tipe 2 walaupun dianggap tidak bergantung insulin juga dapat memperoleh manfaat dari terapi insulin. Yang kedua, pendidikan dan kepatuhan terhadap diet. Komponen penting lain pada pengobatan diabetes tipe 1 dan tipe 2 yaitu adalah pendidikan dan kepatuhan terhadap diet. Rencana diet diabetes dihitung secara individual bergantung pada kebutuhan pertumbuhan, rencana penurunan berat badan, dan tingkat aktivitas. Yang ketiga, program olahraga. Untuk pengidap diabetes tipe 2, intervensi terapeutik ketiga ini adalah diabetes mellitus. Olahraga digabung dengan pembatasan diet akan menurunkan penurunan berat badan dan dapat meningkatkan kepekaan insulin. Kebijakan pemerintah resiko diabetes mellitus dapat kita lakukan dengan cara melakukan promosi kesehatan dan preventif terhadap masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat yang rendah terkait penyakit diabetes mellitus. Ada juga 3 pencegahan diabetes mellitus, yaitu pencegahan primer, sekunder, maupun tersier. Sekian dari penjelasan yang saya jelaskan terkait 2 penyakit, yaitu penyakit hipertensi dan penyakit diabetes mellitus. Semoga apa yang saya jelaskan dapat memberikan dampak positif bagi teman-teman yang menonton, agar teman-teman tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga pola hidup yang sehat untuk menuju kesejahteraan dan kesehatan yang lebih maksimal. Sekian dan terima kasih.